Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau membahas tentang DNA rekombinan pada tumbuhan untuk meningkatkan protein. Saya ambil dari jurnal berjudul Plant Molecular Farming: A Viable Platform for Recombinant Biopharmaceutical Production yang dipublikasikan pada tahun 2020. Untuk abstraknya ini menjelaskan tentang permintaan protein rekombinan dari segi kualitas dan kuantitas yang semakin meningkat. Selain pada bakteri dan mamalia, tanaman juga bisa digunakan dan lebih efektif untuk biofarmasi. Kemudian untuk pendahuluannya, recombinant proteins are complex, exogenous proteins that are produced in expression hosts and mainly used as medical diagnostic reagent and in human health care and vaccine, drug, or monoclonal antibody. Protein rekombinan ini adalah protein eksogen atau protein asing yang kompleks yang diproduksi di host ekspresi dan terutama digunakan sebagai reagen diagnostik medis dan dalam perawatan kesehatan manusia sebagai vaksin, obat-obatan, atau antibodi monoklonal. Untuk increasing market demand for high value recombinant proteins in new drugs discovery creates opportunity for development. Untuk meningkatkan permintaan pasar untuk protein rekombinan ini bernilai tinggi dalam penemuan obat baru yang menciptakan peluang untuk dikembangkan. Kemudian plant expression platform. The practice of using plant for high value recombinant protein production ranging for pharmaceutical therapeutics to non-pharmaceutical products such as antibodies, vaccine, antigens, enzyme, growth factor, research or diagnostic reagent, and cosmetics ingredients has improved over time and advanced. Untuk penggunaan tanaman untuk produk protein rekombinan ini bernilai tinggi, mulai dari terapi farmasi hingga produk non-farmasi seperti antibodi, antigen, vaksin, terus enzim, reagen, penelitian atau diagnostik, dan bahan kosmetik telah meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahannya menggunakan tanaman ini, rapid and affordable optimized grow condition, free from pathogen and bacterial toxin contaminants, economical, post-translation modification, somewhat similar like mammalian system. Ini pada penggunaan tanaman ini cepat, terjangkau, dan pertumbuhannya optimal, bebas dari kontaminan atau bakteri, dan ini lebih ekonomis. Untuk kelemahannya,
ini peraturan kapasitas glikolisisnya terbatas. Kemudian strategies used for recombinant protein production in plants. The expression methods used for the recombinant protein production in plants can be either stable or transient expression. Tumbuhan atau yang digunakan untuk metode ekspresi ini digunakan untuk produk protein rekombinan di tanaman dapat berupa ekspresi yang stabil atau sementara. Ini ada platform for plant molecular farming. Ini dapat sebagai ekspresi stabil, ekspresi sementara, ekspresi dalam sel atau kultur suspensi. Di ekspresi stabil ini bisa menjadi inti atau infeksi virus. Kemudian untuk ekspresi sementara ini bisa dari kloroplas. Untuk pengolahannya ini dari hilir produksi protein rekombinan dan karakterisasi aktivitas biologis. Kemudian untuk application of transient expression system for the production of various recombinant proteins. Ini penerapannya dalam sistem ekspresi transient untuk produksi beberapa protein rekombinan. Ini tanaman bisa sebagai antibodi monoklonal, kemudian kandidat vaksin, enzim untuk industri, dan faktor pertumbuhan, dan juga reagen diagnostik. Kemudian untuk hasilnya mirip dengan sel bakteri dan mamalia. Produksi protein heterolog dapat dicapai dengan menggunakan suspensi individu sel tumbuhan daripada tumbuhan utuh. Suspensi sel ini yang berasal dari kalus, tidak terdiferensiasi dan tumbuh dalam media cair, dapat ditingkatkan dalam bioreaktor untuk produksi protein skala besar di bawah lingkungan aseptik. Kemudian untuk perspektif, ya ini ada although plants are attractive with several unique advantages, they are unable to compete with the existing microbial and mammalian system as both are well established and characterized especially in terms of GMP manufacturing and regulatory approval in an industrial setting. Ini meskipun tanaman menarik dengan beberapa keunggulannya, tapi tanaman tidak bisa bersaing dengan sistem yang ada di mikroba, mamalia, karena mikroba dan mamalia ini sudah mapan dan berkarakter terutama dalam hal pembuatan GMP dan persetujuan peraturan di lingkungan industri. Kemudian di conclusion ini, plants have both
Economic and technical advance over conventional expression system for the production of pharmaceutical and non-pharmaceutical product. Tanaman ini memiliki keunggulan ekonomis dan teknis dibandingkan sistem ekspresi konvensional untuk produksi produk farmasi dan non-farmasi. Kemudian untuk the demand for industrially or pharmaceutically useful recombinant proteins together with demonstrant production capability and economic feasibility of the plant system suggests a bright future for the plant-made biologies. Untuk permintaan industri atau protein rekombinan yang berguna secara farmasi bersama dengan kemampuan produksi yang ditunjukkan dan kelayakan ekonomi dari sistem tanaman menunjukkan masa depan yang lebih baik untuk rekombinan protein. Sekian dan terima kasih.